Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah, ditambah diturunkannya rahmat oleh Allah dari langit. Mudah-mudahan menambah keberkahan dan menambah besar pahala yang Allah limpahkan kepada kita insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita di hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga beliau, kemudian kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini, dimulai dengan lanjutan pembacaan kitab Matan Jurmiyah pada pelajaran bahasa Arab atau ilmu nahwu. Pekan lalu kita telah sampai penjelasan tentang fi'il-fi'ilnya. Kita telah membaca bab al-af'al, bab tentang fi'il. Kemarin kita sudah menyampaikan dan sudah membaca bahwa fi'il itu dalam bahasa Arab, fi'il itu ada berapa macam, Pak? Ada 3 macam fi'il. Ada 3 macam fi'il. Yang pertama ada yang disebut dengan fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari', dan yang ketiga fi'il amr. Nah, ini namanya fi'il, macam-macam fi'il. Untuk pengertian dasar, fi'il madhi sendiri biasa kita artikan dengan kata kerja lampau, kata kerja yang digunakan untuk pekerjaan yang telah berlalu, lampau. Kemudian fi'il mudhari
kata kerja yang waktunya sedang atau akan. Dan fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kemudian ketentuan dasar dari ketiga macam fi'il ini telah kita baca di pekan lalu. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Secara nahwu, fi'il madhi itu adalah fi'il yang mabni, fi'il atau kalimat yang tidak bisa mengalami i'rab, tidak bisa i'rab atau tidak mengalami perubahan, yang disebut dengan mabni, tetap. Apa yang tetap? Akhirnya tetap fathah, maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu akan difathahkan huruf terakhirnya selalu. Jadi itu ketentuan untuk fi'il madhi. Sehingga kita bisa sebut fi'il madhi itu secara kaidah nahwu dia mabni fathah, mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alal fathah. Kemudian untuk fi'il amr, wal amru majzumun abadan. Untuk fi'il amr itu selalu dijazmkan. Jadi fi'il amr itu selalu jazm. Kemudian wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu. Fi'il mudhari' adalah kalimat atau fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan atau salah satu dari huruf-huruf tambahan yang ada 4 yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Apa saja 4 huruf yang menjadi tanda fi'il mudhari'? Di sini ada hamzah, nun, ya, dan ta yang dikumpulkan dengan ucapan anaitu. Ya, boleh deh anita, bapak-bapak, biar gampang ingat. Wahwa, dan fi'il mudhari itu marfu'un abadan, dirofakkan selalu. Jadi kaidah dasar atau aturan dasar dari fi'il mudhari secara nahwu, dia marfu, selalu marfu. Jadi kondisi dasar fi'il mudhari itu nahwu marfu. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai fi'il mudhari itu kemasukan amil nasab atau amil jazm, baru dia akan berubah. Jadi fi'il mudhari pada asalnya selalu marfu', kecuali kalau sudah didahului atau dimasuki oleh amil nasab, maka fi'il mudhari akan berubah menjadi mansub. Kalau dia didahului oleh amil jazm, maka fi'il mudhari akan berubah menjadi majzum, dijazmkan. Nah, itu pengetahuan dasar yang harus kita ingat dari pembahasan tentang fi'il. Kemudian terakhir yang kita bahas di pekan lalu adalah setiap fi'il akan mengalami perubahan bentuk mengikuti isim domirnya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, untuk kalimah fi'il, selain nanti kalimah fi'il itu membawa makna waktu,
Untuk fi'il madhi lampau, fi'il mudhari sedang atau akan. Selain membawa makna waktu, fi'il pun nanti akan membawa makna dhamir. Jadi kalau ada suatu kata yang termasuk kalimat fi'il, dia otomatis membawa makna dhamir pada dirinya. Sehingga setiap fi'il akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan dhamirnya yang disebut tasrif lughawi. Pekan lalu kita sudah menulis untuk fi'il madhi, tasrif lughawi fi'il madhi. Apa kemarin contoh polanya, Bu? Doroba yang kita tulis ya, sesuai dengan contoh yang ada di kitab. Contoh fi'ilnya doroba yadribu idrib. Nah, kita polakan fi'il madhi doroba mengikuti dhamir yang ada 14. Kalau dhamir mah pasti sudah hafal ya Pak ya. Wah, ini mah udah bukan hafal lagi dhamir mah. Udah ngelotok, udah nempel. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Nah, ini disebut isim dhamir. Nanti setiap fi'il akan mengalami perubahan yang disebut dengan tasrif sesuai dengan dhamirnya. Kemarin kita sudah catat pola untuk fi'il madhi doroba. Doroba itu untuk huwa ya Bu ya. Jadi huwa doroba. Kalau huma doroba, hum dorobu, hiya dorobat, huma dorobata, kunna dorobna, anta dorobta, antuma dorobtuma, antum dorobtum, anti dorobti, antuma dorobtuma, antunna dorobtun, ana dorobtu, nahnu dorobna. Nah, ini pola untuk fi'il madhi. Silahkan dicari kemudian dibentuk tasrifnya sesuai dengan pola yang tadi kita contohkan. Umpamanya menulis fi'il madhinya apa? Kataba, huwa katabahuma, katabahum, katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dan itu berarti sesuai dengan dhamir. Kalau kata bentuk artinya apa? Ya, saya telah menulis. Kalau kata beta, kamu satu laki-laki telah menulis. Kalau kata beti, kamu satu perempuan telah menulis. Kata bet, dia seorang perempuan telah menulis. Nah, ini fi'il madhi namanya. Coba satu lagi kita contohkan. Membaca fi'il madhinya apa? Qara'a. Huwa
huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kalau saya telah membaca apa tadi? Qara'tu. Kalau saya telah membaca Al-Quran. Qara'tu Al-Qur'ana. Saya telah membaca kitab. Qara'tul kitaba. Itu fi'il madhi. Insyaallah sudah bisa ya tasrif fi'il madhi sesuai dengan dhamirnya yang ada 14. Jadi setiap satu fi'il itu akan berubah mengikuti dhamir sehingga menjadi 14 pola. Perubahan ini disebut tasrif. Nah, tasrif yang seperti ini, tasrif atau perubahan fi'il sesuai dengan dhamir disebut tasrif lughawi namanya. Mudah-mudahan sudah hafal ya. Sekarang kita lanjutkan untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun sama, dia akan mengalami perubahan bentuk atau tertasrif sesuai dengan dhamirnya. Berarti akan ada perubahan sebanyak 14 bentuk atau 14 perubahan. Kita coba polakan fi'il mudhari. Di sini kita ikuti yang ada contoh doroba untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yadribu di sini ya. Yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari yang dhamirnya apa? Huwa. Ya, huwa. Dulu kelihatan kan? Kalau kurang gede, bilang ya Bu.
Ini pola tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Kelihatan ya, ibu-ibu, kelihatan yang di belakang? Insyaallah kelihatan. Nah, ini nanti sama, harus dihafal juga seperti fi'il madhi yang kemarin. Nah, ini polanya ya. Ini pola. Kita buat pola sesuai dengan contoh yang ada di kitab Doroba Yadribu. Kalau pola bahasa Arabnya apa Pak? Wazan ya. Ini wazan untuk perubahan fi'il mudhari sesuai dengan dhamirnya. Dari huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Nah, nanti untuk fi'il-fi'il yang lain silahkan mengikuti pola ini ya, dikiaskan dengan pola ini. Seperti yang disebutkan di aturan awal fi'il mudhari, bahwa setiap fi'il mudhari pasti ada huruf a, hamzah, nun, ya, dan ta di awalnya. Nah, untuk huruf-huruf itu bisa dilihat di awalnya. Ya, ta, a, dan na itu selalu ada di fi'il mudhari. Kalau kita artikan berarti yadribu mengandung dhamir huwa. Berarti yadribu, dia seorang laki-laki, satu laki-laki sedang memukul. Yadribani, dia dua laki-laki sedang memukul. Yadribuna, mereka laki-laki sedang memukul. Tadribu, nah untuk tadribu nanti ada dua, bisa dhamir hiya, bisa dhamir anta. Maka nanti ketika kita baca tulisan, ketika ada tadribu atau taktubu, itu bisa untuk anta, bisa untuk hiya, tergantung nanti konteksnya. Tadribu, dia seorang perempuan sedang memukul. Tadribani, dia dua orang perempuan sedang memukul. Tadribani juga untuk huma untuk perempuan, dan antuma itu akan sama nanti. Kemudian hunna yadribna, yadribna berarti mereka banyak
wanita, banyak perempuan sedang memukul. Tadribu, kamu satu laki-laki sedang memukul. Tadribani, kamu dua laki-laki sedang memukul. Tadribuna, kalian laki-laki sedang memukul. Tadribina, kamu satu perempuan sedang memukul. Tadribani, kamu dua perempuan sedang memukul. Tadribna, kalian perempuan sedang memukul. Adribu, saya sedang memukul. Nadribu, kami atau kita sedang memukul. Ini untuk fi'il mudhari. Silahkan ikuti pola yang ada di contoh. Umpamanya kita ganti dengan fi'il yang lain. Umpamanya duduk, fi'il mudhari'nya apa? Yajlisu. Yajlisu berarti huwa yajlisu, huma yajlisani, hum hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna, anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti antuma antunna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najlisu. Nah, itu kira-kira gampang nggak Pak? Insya Allah ya. Ya, kalau Allah berkehendak mah gampang aja apa ya. Kalau membaca fi'il mudhari'nya apa? Yaqra'u, huwa yaqra'u, huma yaqra'ani, hum yaqra'una, hiya taqra'u, huma taqra'ani, hunna yaqra'na, anta taqra'u, antuma taqra'ani, antum anti taqra'ina, antuma taqra'ani, antunna taqra'na, ana aqra'u, nahnu naqra'u. Nanti gampang kalau sudah ini insyaallah. Kalau menulis fi'il mudhari'nya yaktubu, huwa, huma, hum, hiya taktubu, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Iya. Ini tasrif untuk fi'il mudhari'. Kalau menyembah bahasa fi'il mudhari'nya apa? Ya'budu, ya'budu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna ya'budna, anta ta'budu, antuma, antum
anti, ta'budina, antuma, antunna, ana, nahnu, na'budu. Ya, nanti di dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan fi'il madhi dengan berbagai bentuk, fi'il mudhari. Nanti kita sudah paham maknanya. Kalau ta'budun berarti kalian menyembah, La a'budu berarti saya menyembah. La a'budu tidaklah saya menyembah. Ma apa yang ta'buduna kalian sembah. Nah, itu nanti kita akan paham insyaallah. Ini untuk fi'il mudhari. Mau contoh lagi Pak? Apa mau satu-satu kalian? Pak, ibu-ibu dulu katanya. Kalau mau satu-satu ibu-ibu dulu katanya Bu. Kalau giliran kayak gini mah saling iya. Kita contohkan satu lagi, umpamanya masuk fi'il mudhari'nya apa? Yadkhulu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa insyaallah ya. Nanti lama-lama dhamirnya tidak lagi disebut yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Nanti sambil dihafalin, sambil dilancarin insyaallah. Nah, ini namanya fi'il mudhari. Sekarang yang terakhir, yang ketiga itu fi'il amr. Ingat kemarin fi'il amr itu artinya perintah, kata kerja perintah. Nah, kalau kita mau memerintah, kita mau nyuruh, kira-kira kalau nyuruh itu untuk diri kita sendiri bisa nggak nyuruh? Kalau untuk diri kita sendiri mah nggak usah diucapin kalau nyuruh ya Bu ya. Kalau untuk orang lain tapi nggak ada di sini, gimana mau nyuruhnya? Dia ada di rumah, kita nyuruh di sini nggak bisa. Ya, memerintahkan itu hanya bisa ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita, yang diajak bicara, yang disebut mukhatab. Kemarin kan kita sudah menyampaikan dari domir-domir ini, kita sengaja saya tulis berpisah jadi 3 kelompok seperti ini. Kemarin masih ingat Pak? Yang pertama untuk 6 pertama ini disebut domir ghaib, artinya orang ketiga. Huwa humahum, laki-laki disebut ghaib. Kalau yang perempuan ghaibah, hiya humahunna. Ini domir ghaib namanya.
Ghaib itu orang ketiga yang nggak ada di sini, dia. Kemudian yang kedua ini 6 yang di tengah ini namanya dhamir mukhatab. Mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara, kamu, kalian. Nah, anta, antuma, antum, laki-laki namanya mukhatab. Kalau perempuan namanya mukhatabah. Ya, perempuan. Nah, yang ketiga ana dan nahnu ini disebut dhamir mutakallim, orang pertama yang ngomong, yang berbicara. Nah, fi'il amr hanya bisa ditujukan kepada orang kedua. Berarti untuk fi'il amr nanti hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna saja. Jadi cuma 6 tasrif atau perubahan fi'il amr itu cuma 6. Karena fi'il amr tidak bisa diterapkan untuk ghaib, untuk orang ketiga, tidak juga bisa diterapkan untuk mutakallim, orang pertama. Berarti nanti untuk fi'il amr hanya mengalami perubahan 6 bentuk sesuai dengan dhamir mukhatab. Nah, kita langsung contohkan. Nah, di sini muat kayaknya kalau cuma 6 ya Bu ya. Berarti dari anta di contoh kitabnya apa Bu? Idri. Nah, fi'il amr akan selalu jazm, majzum. Kemudian antuma riba. Nanti dia melihat fi'il mudhari. Kalau yang akhirannya dhamma pada fi'il mudhari'nya ini anta, akhirannya dhamma, dia menjadi sukun. Yang akhirannya nun dia menjadi hilang nunnya. Kan riba ini akhirannya nun menjadi hilang sukunnya. Kemudian antum, nah, antum jadi ribu, nunnya hilang. Kemudian anti, ribi, nunnya hilang. Antuma sama riba dan antunna benar. Kalau antun nama tidak berubah ujungnya. Nah, ini untuk tasrif fi'il amr hanya ada 6, yaitu hanya pada dhamir mukhatab saja. Anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi, antuma idriba, antunna idribna. Nah, silakan nanti disamakan dengan pola ini untuk fi'il-fi'il yang lainnya. Contohnya tadi kalau duduk fi'il amrnya apa? Ijlis. Ijlis. Kalau ijlis berarti untuk anta. Ijlis anta. Berarti kalau ijlis itu kita merintahkan satu orang, laki-laki. Kalau antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisna. Kalau membaca fi'il amrnya apa? Iqra. Anta iqra, antuma iqra'a,
Antum iqra'u. Anti iqra'i. Antuma iqra'a. Antunna iqra'na. Nah, ini namanya fi'il amar. Jadi kita banyak tuh menemukan kalimat-kalimat fi'il di dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, kita sekarang sudah paham. Umpamanya Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u al-Qur'ana. Berarti apa? Bacalah. Siapa yang diperintahkan? Antum. Iqra'u, bacalah oleh kalian. Banyak kalian. Iqra'u al-Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyembah fi'il amrnya apa? Wa'bud. Ya. Kalau ubud berarti untuk dhamir apa? Anta. Kalau antuma wa'buda. Kalau antum wa'budu. Kalau anti wa'budi. Antuma wa'buda. Antunna wa'budina. Di Al-Quran Allah perintah, kata Allah wa'bud. Wa'bud umpamanya di surat Al-Hijr ya. Ayat terakhir surat Al-Hijr ada berapa ayat? Ada 99 ayat ya. Ayat terakhirnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud, dan beribadahlah kamu ya. Wa'bud. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 21 gimana? Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbaka rabbakum. Wa'budu, beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian rabbakum, ya Rabb kalian. Ini namanya fi'il amr. Nah, ini 3 fi'il, dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr sudah kita contohkan wazan tasrif lugawinya. Tinggal nanti disesuaikan, dicari-cari. Kalimat-kalimat fi'il nanti tinggal ditasrif sesuai dengan wazan atau pola yang sudah kita contohkan. Iya. Nah, kalau minta ampun fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Istighfar. Ini jenis fi'il yang disebut fi'il yang ada tambahan hurufnya, yang ada huruf tambahannya. Fi'il yang 3 huruf tapi ada huruf tambahannya.
huruf tambahannya 3, huruf asalnya 3, jadi ada 6 dia. Minta ampun, fi'il madinya istaghfara, fi'il mudhari'nya yastaghfiru, fi'il amrnya istaghfir. Kalau istaghfir anta, kalau antuma istaghfira, kalau antum istaghfiru. Ada tuh di dalam Al-Quran ya, istaghfiru rabbakum. Nabi Nuh bilang sama kaumnya, wa qul tastaghfiru rabbakum. Istaghfiru, minta ampunlah. Siapa yang diperintahkan? Antum, kalian. Ini untuk pola-pola tasrif fi'il. Mudah-mudahan bisa ya Bu ya, insya Allah. Nanti kalau ketemu fi'il tasrif, kalau ketemu fi'il tasrif. Coba kita satu lagi ya, penutup. Kalau membuka fi'il madinya apa? Fataha. Coba ditasrif dari huwa. Huwa fataha. Kok sepi ya? Coba dari fataha fi'il madi. Huwa fataha, huma fataha, hum fatahu, hiya fatahat, huma fatahata, kunna fatahna, anta fatahta, antuma fatahtuma, antum fatahtum, anti fatahti, antuma fatahtuma, antunna fatahtunna, ana fatahtu, nahnu fatahna. Sekarang fi'il mudhari'nya. Huwa yaftahu, huma yaftahani, hum yaftahuna, hiya taftahu, huma taftahani, hunna yaftahna, anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna, anti taftahina, antuma taftahani, antunna taftahna, ana aftahu, nahnu naftahu. Sekarang fi'il amrnya. Anta iftah, antuma iftaha, antum iftahu, anti iftahi, antuma iftaha, antunna iftahna. Sudah. Nanti silahkan cari fi'il-fi'il kemudian dibentuk tasrif seperti itu, dari mulai fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amr. Baik, sudah lumayan ya Pak ya. Oh, mau ada PR katanya Bu. Iya. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak cari minimal 3 fi'il. Cari minimal 3 fi'il selain yang tadi dicontohkan. Kemudian ditasrif sesuai dengan tasrif untuk fi'il madhi, mudhari' dan amr. Contohnya seperti tadi, fatahah ditasrif fi'il mudhari'nya sampai nahnu.
Kemudian fi'il madinya fataha ditasrif. Dan fi'il mudhari'nya yaftahu ditasrif. Kemudian fi'il amrnya iftah ditasrif. Siap Pak? Insyaallah. Mudah-mudahan ada pelajaran tambahan atau ilmu tambahan yang bisa kita dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini untuk pelajaran kita filmnya. Kita istirahat sebentar sebelum kita lanjutkan insyaallah kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.